Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Grace Agnes Clarissa, NIM saya 1816054, dan saya adalah ketua kelompok dari kelompok 10, dan ini adalah anggota saya. Nama saya Nida Lukiana, NIM saya 181061157. Saya Graziela Tihamalo, NIM 059. Di video kali ini kami akan membahas mengenai pemimpin diri sendiri di era milenial. Jadi, pada dasarnya setiap orang menghabiskan waktu di dalam hidupnya dengan memimpin dirinya sendiri. Sebuah hasil tidak akan mengkhianati sebuah proses. Dalam menjadi pemimpin, kita perlu melewati proses-proses mulai dari memimpin dirinya sendiri. Dan proses itu hanya bisa ditentukan oleh orang itu sendiri dan dapat dinikmati oleh dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, menurut Ahmad Rusli, pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan untuk memimpin pengikutnya ke arah yang telah ditetapkan. Karena itu, maksud dari Ahmad Rusli adalah pemimpin itu orang yang bisa memimpin orang-orang lain. Bagaimana seseorang bisa memimpin orang lain jika dirinya sendiri tidak bisa dipimpin? Nah, dari sini Ahmad Rusli bilang bahwa untuk memimpin orang lain kita harus berhasil memimpin diri kita sendiri. Seperti itu. Menurut Miftah Toha, pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memimpin. Maksudnya adalah orang tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Dalam buku Seni Memimpin Diri Sendiri, Charles menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi orang lain untuk mengikuti kehendak kita. Kepemimpinan merupakan bentuk keyakinan orang lain atau proses untuk mempengaruhi orang lain. Dari pendapat ahli di atas, inti penekanannya ada terhadap pada pemimpin dan kepemimpinan, di mana pemimpin adalah seseorang yang berpengaruh terhadap orang lain. Pengaruh itu khususnya untuk mengajak orang lain bekerja sama demi terwujudnya tujuan bersama. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin dan memberikan pengaruh kepada anggota-anggota kelompok lainnya demi terwujudnya tujuan bersama. Setiap orang adalah pemimpin, setidaknya memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri tidaklah lebih mudah dibandingkan memimpin orang lain. Seorang pemimpin tidak bisa memimpin orang lain jika tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Lalu, sebagai seorang pemuda, untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus membangun kepemimpinan dalam diri kita. Yang perlu kita lakukan yaitu, yang pertama, kita harus menyadari bahwa nasib kita berada pada diri kita sendiri. Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang jika tidak kita yang merubahnya. Yang kedua, menyadari kebutuhan dalam hidup kita, karena hanya kita yang sebenarnya menyadari apa yang penting dan tidak penting di dalam hidup kita. Yang ketiga, menyadari hal-hal yang penting yang harus kita lakukan dan kita bisa membuat skala prioritas di dalam hidup kita, mana yang bisa kita utamakan. Karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu tanggung jawab, kerja keras, percaya diri, berani mengambil resiko, kapasitas untuk mempengaruhi, dan kapasitas untuk mengelola organisasi. Kita memimpin diri sendiri dengan baik, maka hasilnya akan berdampak baik pula untuk diri kita sendiri maupun khalayak ramai. Saat kita mampu memimpin sebuah organisasi ini, kita mampu memberikan harapan kepada masyarakat. Sesuai dengan peran pemuda, yaitu sebagai agent of change, rakyat akan menaruh harapan kepada kita untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Karena itu kita sebagai generasi-generasi penerus, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dengan baik, sehingga kita bisa membawa generasi-generasi yang akan datang untuk menjadi pemimpin-pemimpin hebat selanjutnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai memimpin diri sendiri dalam era milenial. Apabila ada kesalahan dalam berkata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.